Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah di hari ini. Kita akan bersama mendengar firman Tuhan, menaikkan doa-doa kita, serta menyampaikan lagu pujian kita. Mari kita mulai persekutuan doa pagi ini dengan lagu kita dari Kidung Jemaat Karena Kasih-Nya Padaku. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Tuhan Yesus memimpin setiap kita, membimbing kita dengan firman dan kebenaran-Nya, sehingga hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Mari pada saat ini kita bersatu dalam doa kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas kehidupan yang dapat kami jalani juga di hari ini. Ketika kami bertemu dalam persekutuan doa pagi online ini, maka biarlah setiap kami juga dipertemukan dengan firman dan kebenaran Tuhan. Dan biarlah kami juga siap untuk disapa oleh firman-Mu, untuk berjumpa dengan-Mu melalui apa yang kami renungkan dari dalam Alkitab. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Matius pasalnya yang ke-14, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Dengan judul perikop, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini adalah sebuah kisah mukjizat yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, khususnya Petrus pada zaman dulu. Dan kisah ini adalah kisah yang sudah cukup kita kenal, bukan? Tentang Petrus yang berjalan di atas air dan kemudian menjadi gentar sehingga dia mulai tenggelam dan dia berseru. Dan Tuhan menyelamatkannya. Namun, ketika kita membaca atau mendengarkan kembali sebuah kisah Alkitab, maka kita sedang diajak untuk melihat kembali bagaimana ayat atau kisah tersebut berbicara kepada kita pada saat ini, pada hari ini. Jika berbicara tentang alur dari cerita tersebut, berbicara tentang tokoh-tokohnya yang ada dan bahkan tentang isi dari cerita itu, tentu kita mungkin sebagian besar sudah mengetahuinya, bahkan sudah hafal cerita tersebut. Namun begitu dalam firman Tuhan itu diberikan kepada kita, yaitu bahwa ketika setiap kali kita membaca firman Tuhan, maka kita akan dapat selalu menemukan perenungan-perenungan yang baru, perenungan-perenungan yang lebih dalam, dan yang bahkan juga perenungan-perenungan yang kembali meneguhkan kita. Kisahnya bisa sama, namun apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui kisah itu bisa berbeda. Bahwa firman Tuhan itu begitu kaya. Dan firman Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang apa yang kita tahu, apa yang kita sudah paham mengenai isinya, mengenai ceritanya. Namun firman Tuhan itu adalah tentang Allah yang hendak menyapa kita. Allah yang hendak menjumpai kita, Allah yang hendak berbicara kepada kita. Oleh karena itu, sekalipun di dalam perenungan kita membaca Alkitab yang dituliskan oleh para penulis Alkitab, kita menghayati bahwa ketika kita membacanya, bahwa Tuhan yang sedang menyampaikan sesuatu pesan buat kita. Saat kita membaca renungan, saat kita mengikuti ibadah-ibadah kita secara online, maka ibadah-ibadah itu atau renungan-renungan itu bukan hanya sekedar ketika pembawa firman atau dalam hal ini hari ini adalah saya berbicara kepada ibu bapak saudara-saudari, namun di dalam pertemuan ini, dalam persekutuan kita, dalam perenungan kita menemukan kehadiran Tuhan yang hendak menyapa kita, hendak berbicara kepada kita, hendak menyampaikan sesuatu kepada kita. Ketika kita membaca Alkitab pada hari ini tentang kisah yang mungkin sudah pernah kita dengar, sudah kita tahu ceritanya, endingnya akan seperti apa, maka yang menjadi perenungan kita adalah apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita di hari ini. Apakah Tuhan hendak menyampaikan kepada kita sebuah pesan sama seperti Tuhan berkata kepada Petrus, "Datanglah." Datanglah yaitu sebuah panggilan untuk mendekat kepada Tuhan. Sebuah panggilan untuk merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Atau mungkin di pagi hari ini firman yang menyapa kita adalah sebuah teriakan dari Petrus yang mengatakan, "Tuhan, tolong aku." Bahwa kita sedang merasa ada sebuah pergumulan iman yang besar bagi kita. Hidup kita sedang limbung, kita sedang goncang, dan kita seakan-akan sedang tenggelam di dalam lautan kehidupan yang kita sedang jalani.
dan kita berseru, berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Atau mungkin pesan pada hari ini bagi kita adalah seperti seruan dari murid-murid yang ada di perahu ketika mereka menyembah Tuhan Yesus setelah melihat keajaiban yang terjadi dan mengatakan, sesungguhnya Engkau adalah Anak Allah. Bahwa kita saat ini adalah menjadi orang-orang yang diteguhkan imannya, orang-orang yang diperkuat percayanya karena telah melihat sebuah mukjizat, sebuah karya besar, keajaiban yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, disitulah kedalaman dari sebuah firman. Bahwa firman Tuhan ketika menyapa kita tentang kisah yang sama, ayat yang sama, cerita yang sama, Tuhan yang sama. Tapi saat kita membaca firman, saat kita merenungkan firman Tuhan, saat kita bersekutu bersama-sama secara online, kita sedang membiarkan diri kita disapa oleh Tuhan. Ketika hari ini Tuhan menyapa kita melalui pembacaan Alkitab kita tentang Yesus yang berjalan di atas air, menjumpai para murid, menemui Petrus yang kemudian memperoleh sebuah panggilan untuk datang dan mendekat. Tentang Petrus yang kemudian menjadi bimbang dan gundah sehingga ia hampir tenggelam. Tentang Tuhan Yesus yang mengangkat Petrus dan menyelamatkan Petrus, dan pengakuan para murid tentang Yesus adalah Anak Allah. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di hari ini? Apakah pesan itu yang menguatkan kita bahwa bagaimanapun kita tenggelam, Tuhan mengangkat kita? Apakah pesan di hari ini adalah sebuah pesan untuk mengingatkan kita mengaku iman kita kepada Tuhan kita yang telah melakukan mukjizat dan hal besar bagi kita? Apakah hari ini kita mendapatkan sebuah pesan tentang kuasa Tuhan yang dapat berjalan di atas air mengalahkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini karena semua adalah ciptaan? Apakah hari ini kita menghayati bahwa ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan terus menopang dan menguatkan kita, atau hal-hal lain? Maka biarlah kekayaan firman Tuhan menyapa kita pada hari ini, sehingga kita dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan setiap kali kita membaca, setiap kali kita bersekutu, setiap kali kita beribadah. Kita mau menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan, bahkan di dalam perjalanan hidup kita ke depan yang tak bisa kita prediksi tentang apapun yang terjadi. Maka biarlah kehidupan kita hari demi hari, waktu demi waktu di dalam kehidupan saat ini adalah sebuah kehidupan yang terus dibimbing oleh firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu kita, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Hari esok, namun langkahku tegak
Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, setiap kali kami beribadah, baik dalam persekutuan dengan saudara-saudari kami yang lain secara online maupun secara onsite, ataupun ketika kami menjalankan ibadah kami secara pribadi dalam perenungan-perenungan kami, Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu menyapa kami. Setiap kali di dalam ibadah kami berjumpa dengan ayat-ayat Alkitab, maka biarlah kami bukan sekedar berjumpa dengan kata-kata belaka, namun sungguh berjumpa dengan firman dan kebenaran-Mu yang menyapa kami, dan kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan di dalam setiap ibadah, juga dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap para pelayan firman, para penerjemah Alkitab, untuk setiap orang yang menjadi distributor Alkitab ke berbagai daerah, untuk pelayanan tim-tim digital, agar di dalam pelayanan demi pelayanan untuk menyebarkan firman Tuhan dapat terus berjalan dengan baik, dan firman-Mu semakin meneguhkan umat-Mu dimanapun berada. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk kehidupan kami sebagai gereja-Mu di dalam masa Raya Paskah ini. Biarlah kiranya setiap ibadah dan kegiatan dapat berlangsung dengan baik, dan kami terus menghayati kehadiran Engkau. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk situasi kehidupan kami sebagai gereja-Mu di masa-masa pandemi ini. Kami bersyukur untuk PPKM 2 yang sudah lebih kondusif untuk kami menjalankan berbagai kegiatan. Maka biarlah kiranya kami dapat juga terus melakukan berbagai pelayanan kami dengan sebaik mungkin, baik secara online maupun secara onsite. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana peneguhan penatua baru di GKI Gading Indah pada tanggal 27 Maret nanti, untuk setiap mereka yang akan menyatakan komitmen melayani maupun setiap mereka yang menyelesaikan tahun pelayanan mereka. Tuhan, biarlah kiranya setiap mereka tetap memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan mereka bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana pernikahan dari Penatua Glenn dan Saudari Dewi di dalam berbagai persiapan yang akan dijalankan untuk tanggal 26 Maret nanti, maka segala sesuatunya kiranya berlangsung dalam hikmat Tuhan. Di dalam cinta kasih yang mereka miliki, biarlah mereka menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada, biarlah kiranya bangsa kami menjadi bangsa yang kuat. Lindungilah para pemimpin negeri ini, dari pusat sampai daerah-daerah. Ada kerjasama yang baik di antara mereka. Dan patahkanlah ya Tuhan setiap niat-niat buruk yang hendak mengacau keadaan negeri ini. Dan sebaliknya, biarlah kiranya setiap kami bahu-membahu untuk membangun. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk perdamaian dunia ini. Untuk situasi yang terjadi secara khusus di Ukraina, biarlah kiranya para pemimpin bangsa yang ada di dunia ini, khususnya Rusia dan Ukraina, bisa melihat situasi dengan lebih bijak, sehingga perdamaian dapat tercapai. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk setiap langkah-langkah kehidupan kami di hari ini, dengan berbagai hal yang akan kami jalani di dalam kehidupan kami bersama keluarga, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam aktivitas kami. Biarlah segalanya kiranya kami jalani bersama dengan Engkau yang terus menuntun kami. Teruslah Tuhan menjumpai kami dengan firman-Mu. Teruslah membimbing kami dengan firman-Mu. Teruslah berbicara kepada kami melalui firman-Mu, sehingga kehidupan kami ada dalam bimbingan Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, masa depan kami yang tak kami ketahui, namun satu hal yang pasti, Engkau terus ada, membimbing, menguatkan, dan menyertai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat menjalani hari ini Ibu Bapak Saudara-saudari, dan biarlah kiranya firman Tuhan terus menyapa kita di dalam kehidupan yang kita jalani, untuk terus menguatkan kita, untuk terus juga menopang kita, dan untuk terus juga menemani kita. Selamat pagi, salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.